Surat Al-Ghasyiyah surat Makkiyah dan jumlah ayatnya 26 ayat. Dinamakan surat Al-Ghasyiyah karena di ayat pertama tersebut kata ini, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan telah berlalu kapan Nabi SAW membaca surat ini. Dibaca oleh Nabi SAW dalam wirid mingguan, yaitu setiap hari Jumat ketika Nabi mengimami salat Jumat. Sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian juga dibaca oleh Nabi wirid sanawi tahunan, dibaca di salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini lebih sering dibaca oleh Nabi SAW. Meskipun terkadang Nabi membaca Qaf rakaat pertama, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar untuk rakaat kedua di salat Id. Surat Al-Ghasyiyah hubungannya dengan surat Al-A'la secara makna tersebut di akhir surat Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tersebut di sini akhirat, tersebut di sini kaum yang lalai dari akhirat dan mengutamakan dunia, padahal akhirat lebih baik. Lalu pada surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya tentang peristiwa akhirat, peristiwa hari kiamat. Al-Ghasyiyah ini salah satu nama hari kiamat. Kita tahu kiamat itu banyak namanya. Di antaranya Al-Qiyamah, di antaranya As-Sa'ah, di antaranya Al-Haqqah, di antaranya Al-Qari'ah. Ini nama-nama hari kiamat. Di antaranya Al-Waqi'ah, di antaranya As-Sakhah, di antaranya At-Tammah. Semua ini nama lain dari hari kiamat. Sebagaimana juga disebutkan At-Taghabun. Taghabun, hari di mana Allah Subhanahu wa taala nampakkan hal-hal yang ghaban, yang tersembunyi sebelumnya. Di sana tidak ada lagi yang tersembunyi. Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Iya, di sana juga. Yaumal Azifah, hari yang dekat akan datang, dan itu pasti datang. Ini dan sekian nama dari hari kiamat. Salah satunya Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah berasal dari kata Ghasyiyah, yaghsha, ghasyan, artinya menutup, meliputi, menyelubungi. Disebutkan dalam ayat lain, wal laili idza yaghsha, wal laili idza yaghsha, dan malam ketika malam tersebut meliputi, menutup pandangan orang yang tadinya tajam, sekarang tak nampak lagi kecuali pakai cahaya. Ini yaghsha. Dan disebutkan dalam surah Al-A'raf di halaman sebelum akhir, Allah Subhanahu wa taala memberi kiasan tentang pergaulan suami istri atau jima', diungkapkan dalam Al-Quran dengan kata taghasha. Allah sebutkan dalam ayat 189 surah Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma. Allah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa ja'ala minha zawjaha, dan menjadikan dari jiwa yang satu tadi pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar pasangan ini yang laki-laki suami bisa sakinah kepada istrinya. Falamma taghashaha hamalat, maka ketika lelaki tadi mencampuri istrinya, lalu istrinya hamil, hamalat hamlan khafifa, hamil tapi hamilnya masih hamil ringan. Menunggu sekian lama, falamma athqalat, maka tatkala sudah berat, dirasa berat kandungannya. Amin taghasha berarti maknanya
menutup, menyelubungi, dan dia sebagai kiasan hubungan suami istri. Al-Ghashiyah kita dapati juga di Quran, dan sejauh yang kami tahu itu hanya datang dalam bentuk mufrad 2 kali. Satu di surat ini, satu lagi di surat Yusuf di halaman terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu, ayat 107, afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman an ta'tiyahum, akan datangnya kepada mereka, ghashiyatun, sesuatu yang meliputi apa? Min 'adzabillah, dari azab Allah taala. Azab Allah yang jika datang tidak meninggalkan siapapun, dikuasai semuanya, diliputi semuanya. Ini ghashiyah, menutup, meliputi, ya. Kemudian kita dapati juga tentang sifat an-nar atau neraka, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Ghawash asal katanya ghawashi, ada ya di belakang, lalu ya-nya dihilangkan diganti dengan tanwin ghawashin, dan akan datang hal yang mirip di surat yang akan kita tafsirkan. Ghashiyatun mufradnya, ghawashi jamaknya. Disebutkan di surat tersebut pada ayat yang ke-41 surah Al-A'raf halaman 155 halaman 155, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, ada tikarnya tapi dari api neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka itu ghawashin, sesuatu yang menutup, meliputi, selimut. Tapi selimutnya juga dari api, alas dari api, selimut dari api, yang dipijak api, melihat ke kanan api, semuanya api. Ini yang disebut dengan ghashiyah. Ghashiyah meliputi, menutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah, hal apakah ataka telah datang kepadamu hadithul ghashiyah, hadis, cerita, berita tentang al-ghashiyah, tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabinya, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Maknanya bisa dua. Apakah telah datang kepadamu berita kapan hari kiamat itu akan terjadi? Tapi Allah nafikan di surat lain, engkau tidak akan tahu. Fima anta min zikraha, dari mana pula engkau bisa untuk menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Allah taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu finishnya, Allah yang lebih tahu. Tapi zahirnya yang dimaksud di sini karena didukung oleh ayat-ayat setelahnya, yang dimaksud tentang hadithul ghashiyah, peristiwa-peristiwa detail yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Wahai Nabi, apakah telah engkau ketahui secara detail peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat? Dan telah berlalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annaha ra'yul 'aini. Siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan dia ada di pelupuk mata, di depan mata, maka bacalah surat idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Dan ternyata surat ini juga menjelaskan tentang hari kiamat. Apa yang dijelaskan? Yang pertama jelaskan tentang ghashiyah, tentang diliputinya orang oleh ketakutan, peristiwa-peristiwa yang penuh dengan ahwal, huru-hara, menakutkan. Disebutkan dalam surat lain, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya kegoncangan yang terjadi di hari kiamat, yang akan terjadi nanti di hari kiamat, syai'un 'azim, sesuatu yang dahsyat, tidak akan bisa
dibayangkan hakikatnya oleh pikiran kita. Kemudian bagaimana keadaan orang ketika itu? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuh jamak dari kata wajah. Wajhun, wujuhun, harfun, hurufun, qalbun, qulubun. Banyak sekali dalam bahasa Arab kata yang wazannya fa'lun dijamakkan dengan fu'ul. Sadrun, sudurun. Dan saya coba untuk mencari, saya balik-balik halaman di Quran, jarang kita dapati ayat atau halaman yang kosong dari jamak taksir fu'ul atau af'al. Saya coba balik-balik, acak saja di awal, di akhir, di tengah, di ujung, kita dapati jarang sekali dalam halaman Al-Quran yang tidak ada jamak taksir, maksudnya kata yang menunjukkan makna banyak dengan pola af'al atau dengan pola fu'ul. Karena kita mentafsirkan, maka ini layak untuk kita ketahui, dan nanti akan kita lihat pula insya-Allah taala. Bagaimana keadaan ketika itu? Bagaimana nasib orang? Wujuh, wajah-wajah orang ketika itu, yauma idzin, pada hari itu. Pada hari ketika azab itu meliputi semua manusia, tidak lepas satupun. Khasyi'ah, tunduk, terhina. Disebutkan di ayat lain, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka menunduk. Orang menunduk ini boleh jadi karena hormat kepada orang lain, dia tunduk, menunduk. Atau boleh jadi karena sakit matanya melihat sesuatu terpaksa ditundukkan. Tapi ini tidak. Mereka tunduk karena menyesali amal perbuatan mereka dan sudah terbayang ke depan apa yang akan menimpa mereka. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'ah, wajah ketika itu tunduk, terhina. Amilatun nasibah. Amilah dari kata amal. Dia sudah berbuat, dia sudah melakukan perbuatan, tapi sayang tidak ada gunanya sama sekali. Sebagian ulama membawakan amal yang dilakukan mereka itu di akhirat, bukan di dunia. Dan ini kebanyakan pendapat kebanyakan ulama tafsir. Maksudnya mereka berusaha untuk mencari jalan selamat. Ada perbuatan mereka lakukan, ada usaha, ada celah mereka cari, tapi tak ada. Meskipun mereka nasibah capek. Orang contohnya kalau sudah bekerja banting tulang capek, maka ini disebut huwa mansub. Mansub maksudnya dia sudah dibuat capek. Atau kita bilang huwa mut'am, huwa murhaqa, ini capek. Artinya dia sudah bekerja keras, lagi payah, berusaha untuk mencari jalan selamat, tapi tak ada jalan selamat. Ini makna wajah-wajah yang berbuat dan wajah-wajah yang kepayahan. Yang dimaksud dengan wajah di sini pemilik wajah, bukan wajahnya saja. Artinya ada wajah, orangnya tak ada, tidak. Yang dimaksud di sini orang pemilik wajah, termasuk wajahnya. Cuma biasanya kita bisa membaca capeknya orang itu lebih cepat kita baca dari wajah. Kita lihat contohnya matanya, ini seperti jarang tidur atau kurang istirahat. Kita lihat di wajahnya ini seperti banyak masalah. Ini itu nampak. Maka dari wajah ini nampak. Itu dan terkadang tidak bisa dibohongi. Mungkin orang bisa senyum sebentar tapi nanti nampak. Ini nampak di hari kiamat wajah dalam keadaan terhina. Yang sudah capek bekerja keras mencari celah untuk selamat, ternyata juga tak ada gunanya. Sebagian ulama membawakan amilatun nasibah di dunia. Artinya dulu mereka di dunia ada berbuat, dulu mereka di dunia ada beramal, tapi karena mereka kafir, mereka tidak masuk ke pintu Islam, maka semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Banyak bersedekah, iya, itu hanya untuk rezeki mereka di dunia. Balasan nanti di akhirat akan mendapatkan surga Allah Ta'ala, dibuatkan baginya istana, atau dimudahkan, ini tak akan ada. Di dunia, iya, mendapatkan sesuap nasi, mendapatkan rezeki yang mungkin mengalir melimpah, iya, tapi di akhirat ini tak ada gunanya. Amilatun nasibah, berarti dua maknanya. Bisa maksudnya di akhirat, bisa maksudnya di dunia. Tapi di akhirat ini lebih kuat karena ceritanya sekarang semuanya tentang akhirat.
Bagaimana kondisi wajah tersebut? Tasla naran hamiyah. Wajah tersebut atau pemilik wajahnya itu akan memasuki naran, api neraka, hamiyah. Hamiyah yang sangat panas. Kalau kita contohnya memakan jenis makanan yang hot, katanya pedas, ini dalam bahasa Arab disebut dengan hami. Ya. Kalau contohnya pedas disebut hami. Meskipun kadang dibilang harar. Ya, harar katanya har, panas. Tapi untuk biasanya untuk cabai, biasanya kalau dia sudah sampai ke tingkat yang disebut hami. Cabai rawit contoh, meskipun kecil tapi pedasnya luar biasa, dibilang ini fil hami. Artinya sangat pedas, sangat panas. Dan mereka nanti orang-orang yang lalai dari beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah, akan memasuki api neraka yang sangat panas. Bukan sekedar dibakar, tapi mereka juga akan disiram. Tusqa, mereka akan disiram, mereka akan diberi minum dengan apa? Min ainin aniyah, dari sumber mata air. Oh, ternyata ada juga mata air di neraka. Kalau di api semua, mana pula ada mata air, mana pula ada air? Tidak, kita bilang tidak, jangan bedakan, jangan samakan antara dunia dengan akhirat. Di akhirat bisa saja semua yang Allah kehendaki itu terjadi, meskipun tak mungkin teranalisa oleh akal kita. Tusqa, diberi minum, min ainin, dari sumber mata air, aniyah, yang sangat mendidih, yang sangat panas. Artinya kalau mereka meminta minum dikasih, tapi sama saja menghancurkan badan. Aniyah berasal dari kata ana. Disebutkan dalam surat lain, di surat Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha al mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an. Barisnya anin, asal katanya ani, ada ya, tapi ya-nya hilangkan, diganti dengan tanwin, sebagaimana tadi kata ghawashi, jamak dari ghashiyah, asal katanya ghawashi, ada ya di belakang, dihapuskan ya-nya, diganti dengan tanwin yang disebut dengan tanwin iwad, tanwin sebagai pengganti dari huruf yang hilang. Dan ini di Quran banyak, khususnya ya. Mereka akan diberi minum min ainin aniyah, dari sumber mata air, tapi sangat mendidih, sangat panas. Kalau mereka minta makan pun dikasih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak, lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan, illa, kecuali, min dhari', dari jenis makanan dhari'. Dhari' ini dikenal oleh orang Arab sekarang ini dengan nama syabraqa. Kalau nanti kita tulis tentunya dengan bahasa Arab di YouTube contohnya, dhari' ini akan keluar tanaman yang berduri-duri. Daunnya itu kecil seperti jari-jari, tapi itu berduri. Dan nanti kalau dia sudah kering, berwarna kecoklat-coklatan, orang-orang kalau tidak hati-hati berjalan di padang pasir, ini bisa kena durinya. Dan dia ada buah, buahnya pun berduri. Maka kalaupun nanti mereka meminta makanan di akhirat akan dikasih, tapi dari buah yang berduri. Di sini disebut dengan dhari'. Sebagian ulama mengatakan kalau dia di musim semi disebut dengan dhari', kalau dia di musim panas disebut dengan syabraq, atau kebalikan, dhari' di musim panas, syabraq di musim semi. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan nasib mereka. Disebutkan di surat Al-Haqqah ayat ke-36. Ayat 35-36, falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Disebutkan wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan baginya kecuali dari nanah dan darah. Darah dan nanah, ghislin. Berarti sebagian penduduk neraka ada yang Allah berikan kepadanya makanan khusus, tidak ada yang lain, tidak ditukar, menunya itu setiap hari kalau mereka minta.
yaitu dhari'. Tapi ada juga sekelompok orang yang makanannya itu saja, tidak ada yang lain. Makanannya ghislin, yaitu makanan yang busuk, berdarah, bernanah. Itu yang nanti akan mereka makan. Sebagian mengatakan semua penduduk neraka yang minta makanan dapat jatah dari dhari', dapat jatah dari ghislin. Terserah mau ini, semuanya tidak baik, dan siapapun tidak akan mau untuk memakannya. Ini bentuk azab di hari kiamat. Lalu makanan tersebut apakah bisa mengenyangkan? Apakah bisa membuat kita gemuk? Tidak. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa membuat orang samin. Samin, gemuk. Samnah itu mentega. Kalau kita contohnya jual mentega atau minyak yang sudah lemak yang sudah dikeringkan, dibekukan, itu namanya samnah. Orang banyak makan samnah bisa gemuk. Ya, banyak makan lemak bisa gemuk. Tapi belum tentu sehat. Ini yang disebut dengan samin. Samin menggemukkan, la yusmin. Makanan ini tidak bisa menggemukkan. Ada orang contohnya makannya banyak, tapi badannya begitu juga. Ya. Dilihat kawannya makan satu talam, ini spasinya tak ada. Terus orang bercerita-cerita dia makan terus, tapi tak berbekas ke badannya. Ada yang begitu. Iya. Makanan jenis di sana itu juga la yusmin. Jangankan yusmin, kalau menggemukkan berarti ada gizinya, ada sesuatu di sana bisa diambil manfaatnya. Tapi ini wala yughni min ju', juga tidak bisa memberikan ghina, kecukupan untuk rasa lapar. Artinya kalaupun dimakan, lapar tidak akan hilang, akan minta lagi, tapi pada hakikatnya dia azab. Baru dimakan ini semua hancur dulu. Maka ini bukan saat untuk menikmati. Beda dengan penduduk syurga yang disebutkan dalam ayat lain, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Fakihun menikmati buah-buahan yang ada di sana. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki yanzurun. Mereka dengan istrinya berada di naungan, saling melihat, dinikmati. Ayat sebelumnya kita baca di surah sebelumnya, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup juga tidak mati. Tidak hidup, bagaimana akan hidup dengan kondisi seperti ini? Tidak mati, Allah tidak cabut nyawanya. Kalau orang mati tak rasakan, mau dipukul seperti apa tak? Tapi mereka merasakan, bahkan dibesarkan sebesar-besarnya. Disebutkan geraham orang kafir dibesarkan, artinya kalau giginya sebesar itu, sebesar Uhud, dibesarkan sebesar Uhud. Badannya sebesar apa? Kepalanya sebesar apa? Tangannya sebesar apa? Dibesarkan bukan untuk dimuliakan, tapi dibesarkan agar setiap sel tubuhnya merasakan azab. Makanan yang dimakan la yusminu, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar sedikit pun. Diambil dari kata min. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala meredaksikan la yusmin wala yughni ju'an, tapi ini tidak ada satu pun rasa lapar yang hilang darinya. Tadi lapar, makan lagi sedikit pun tak. Kalau contohnya kita makan makanan sedikit, lalu kita makan bareng-bareng, makan bersama-sama, meskipun tidak kenyang karena kita banyak, tapi minimal kalau sudah makan lalu minum, untuk makan lagi itu tidak ada nafsu lagi. Mungkin nanti dibalas ketika makan selanjutnya. Tapi kalau sudah berisi, kalau yang ini tidak, sama sekali tidak ada rasa lapar, tidak ada satupun yang hilang. Ini gambaran azab yang Allah sebutkan ringkas tentang orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ceritakan kebalikan dari nasib yang tadi. Pada ayat ke-8, wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu na'imah, berseri-seri, nampak di wajahnya tanda-tanda kenikmatan. Disebutkan dalam ayat lain, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa mengetahui dari muka mereka tanda-tanda nadrah, berseri-seri, na'im, berseri-seri mukanya karena mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata na'im secara bahasa Arab asalnya licin, lembut. Kalau contohnya kita membeli contohnya kain dan dia lembut, kita bilang ini contohnya hadza qumashun na'im. Na'im lembut.
Tapi kalau dia kasar kita bilang khashin. Hadza qumashun khashin atau khashin. Khashin maksudnya kasar, tidak lembut. Nanti wajah mereka lembut, berseri-seri, nampak di wajah mereka tanda-tanda kenikmatan. Li sa'iha radiyah. Li karena bagi sa'i usaha, usahanya, usaha pemilik wajah tadi. Radiyah merasa senang. Artinya dia redha dengan apa yang sudah dia lakukan. Alhamdulillah, meskipun umur pendek, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun paling banyak, tapi kehidupan yang akan dihadapi setelah ini kehidupan abadi. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak akan ada lagi mati. Maka redha dengan apa yang sudah dilakukan, meskipun capek-capek, meskipun mengurangi tidur, meskipun mengurangi istirahat, iya, tapi untuk menggapai kehidupan abadi di sana yang jauh lebih bahagia. Kita istirahat sebentar, iya, kemudian melakukan ibadah. Fa idza faraghta fansab, sudah selesai lakukan ibadah, fastarih, bukan istirahatlah, bukan fansab, berdiri lagi untuk melakukan amalan lain demi memperbanyak tabungan di hari esok. Li sa'iha radiyah, jiwa-jiwa itu redha dengan usaha yang sudah dilakukannya di dunia. Lalu apa balasannya ya Allah bagi mereka yang sudah berusaha banyak capek? Fi jannatin 'aliyah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Fi jannah, tempatnya 'aliyah, yang tinggi. 'Aliyah ini dari kata ala. Biasa disebutkan ada madrasah ibtidaiyah SD, lalu MTSN madrasah tsanawiyah, lalu MA madrasah aliyah. Aliyah maksudnya lebih tinggi lagi. Meskipun kalau kita bawakan ke kondisi Arab, aliyah ini kuliah. Aliyah kuliah. Tingkatan mereka untuk SD ini madaris ibtidaiyah. Lalu untuk SMP madaris i'dadiyah atau madaris mutawassithah, menengah. Kemudian untuk yang SMA madaris tsanawiyah, berarti tsanawiyah di sana itu SMA. Aliyah ini kuliah. Kalau di contohnya diploma ali, ini diplomat ali, itu D2, D3 contohnya. Aliyah ini kuliah S1. Fi jannatin aliyah, yaitu di surga yang tinggi. Karena memang surga Allah tinggikan dan neraka Allah jauhkan ke bawah sejauh-jauhnya. Surga ini berada di langit yang ke-7. Kemudian terpancar air sungainya dari arasy, tinggi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya. Dan Nabi Adam dulu ada di sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkannya dari surga karena peristiwa yang dilakukannya. Fi jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. Iya, yang tinggi, yang mulia. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, tinggi kenikmatannya. Apa yang terlintas di benak kita dan kita inginkan itu datang, itu datang. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Di sana apa saja yang diinginkan oleh jiwa kita, apa saja yang rasanya enak di mata, semuanya bisa muncul seketika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga. La tasma'u fiha laghiyah. La, tidak, tasma'u, engkau mendengar, fiha, di sana, padanya, di surga sana, laghiyah, kata-kata yang laghun. Laghun, kata-kata yang sia-sia, tidak ada gunanya. Disebutkan dalam hadis tentang salat Jumat, man qala li akhihi ansit yaumul jum'ati wal imamu yakhutub faqad lagha. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, diam, padahal dia ingin menjadikan saudaranya fokus kepada khutbah, tapi ternyata untuk khutbah saat itu kita tidak dianjurkan untuk menegur orang dengan cara begitu. Siapa mengatakan begitu kepada saudaranya, wal imamu yakhutub, dalam keadaan khatib sedang khutbah, faqad lagha, maka dia telah berbuat laghiyah, sia-sia. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran sumpah sia-sia, maksudnya tidak dianggap sumpah meskipun terucap sumpah, wallahi, demi Allah. Tapi sering sekali orang Arab kalau mengucapkan wallahi, 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 mereka tidak masukkan sumpah. Itu lebih kepada ucapan latah. Kalau kita bilang sama dengan yubana atau sabale juga palu, sering kita ucapkan demikian, iya kan? Iya. Orang Arab wallahi, tapi mereka tidak maksudkan sumpah. Ini disebut dengan
laghun, dan itu tidak dianggap sumpah. Artinya kalau orangnya tidak menunaikan kata-kata yang diucapkan yang sebelumnya diiringi dengan wallahi, maka dia tidak disuruh untuk membayar kafarat sumpah. Silakan nanti coba kita baca masalah seperti ini di surat Al-Baqarah di juz yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sumpah laghun. Ayat 225 surah Al-Baqarah halaman 36 di Mushaf Madinah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Maksudnya sia-sia, terucap latah begitu saja, dan ini tidak melanggar sumpah kalau ternyata yang dilakukannya berbeda dengan yang dia ucapkan. Ini disebut dengan laghiyah, perkataan tidak berguna, tidak perkataan sia-sia. Mereka tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang benar. Kalaupun mereka mencoba untuk berdusta, Allah akan langsung buka, maka tidak ada guna. Disebutkan dalam surat An-Naba, dan ini telah kita jelaskan sebelumnya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Artinya di surga nanti mereka tidak akan mendengar perkataan sia-sia, juga tidak mendengar perkataan dusta. Lalu pada ayat ke-38 surat An-Naba, la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yang diucapkan hanya yang benar-benar saja, yang benar-benar, yang patut-patut. Kalau rasanya tidak ada guna mengucapkannya, itu tidak diucapkan, itu di surga. Disebutkan la tasma'u fiha laghiyah. Kemudian fiha ainun jariyah. Di sana, di surga sana, di jannah yang tinggi, ada ainun, ada mata air jariyah yang mengalir. Jariyah ini isim fa'il dari kata jara, yajri. Jannatin tajri biasanya. Di sini jariyah dipolakan dengan isim fa'il. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sini disebutkan mata airnya dengan lafaz mufrad, ainun. Dua mata air, ainani, fihi ma ainani tajriyan, fihi ma ainani naddakhatan di surat Ar-Rahman. Tapi sebetulnya di surga itu bukan satu mata air, bukan dua, tapi uyun, banyak sekali. Disebutkan di surat, contohnya surat Al-Mursalat juz 29, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Dan boleh jadi satu orang mendapatkan sekian mata air. Dan salah satu mata air yang ada di Quran di surga namanya salsabil. Ainan fiha tusamma salsabila. Salah satu mata airnya salsabila, nanti akan mengalir. Dan air kalau dia mengalir dia tidak rusak. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengumpamakan orang yang merantau mencari ilmu, maka dia akan berbuah banyak. Sebagaimana kata beliau, air kalau dia tidak mengalir, jika lam yajri lam yatibi, kalau dia tidak mengalir dia tidak akan baik, malah menjadi rusak. Tapi kalau dia mengalir, yang air baru datang, air ini lewat, maka dia tidak akan rusak. Disebutkan fiha sururum marfu'ah. Di surga sana ada surur. Surur jamak dari kata sarir, dipan-dipan. Seperti kata tariqun, sabilun, jamaknya subulun, turuqun. Kata mufradnya 4 huruf. Huruf ketiga huruf mad. Lalu jamaknya hurufnya lebih sedikit, fu'ulun. Contoh lain, kitabun, jamaknya kutubun, mithalun, muthulun. Ya, ini salah satu bentuk jamak taksir di Quran. Fiha surur, di sana ada dipan-dipan. Tapi kalau ternyata kita baca dengan panjang, surur, contohnya surura, ada juga di surat Al-Insan. Ini artinya gembira. Kalau orang meminta kepada kita, contohnya, boleh saya minta tolong, lalu kita bilang bikulli surur, maknanya dengan semua kebahagiaan, dengan semua gembira. Maksudnya aku akan melayanimu dengan senang hati. Bikulli surur, dengan senang hati. Surur jamak dari sarir. Bagaimana kondisi dipan-dipan di sana? Apakah ditaruh di bawah atau diangkat? Diangkat.
marfu'ah, diangkat, diangkat, ditinggikan. Disebutkan oleh ulama kenapa dipannya ditinggikan. Kenapa dipannya tidak seperti biasa saja di lantai? Kenapa ditinggikan? Alasannya adalah karena memang mereka sering berada di dipan. Mereka sering berada di sana beristirahat, menyandar. Sebagaimana juga mereka punya tempat untuk duduk yang disebut dengan arikatun araik, dan mereka sering melihat. Di sana mereka sering melihat yang satu sama lain. Kawan-kawan yang juga sama masuk surga dilihat di sana, saling melihat. Ya. Dia dengan pasangannya saling melihat. Bahkan orang lain pun bisa melihat pasangannya sendiri. Kalau di dunia orang lihat pasangan kita, marah kita. Kita pakai motor contohnya, lalu ada orang di depan, kita tidak dilihat tapi istri kita dilihat. Kalau bisa kita turun, kita kasih pelajaran satu. Tapi di sana nanti tidak ada lagi rasa cemburu. Karena mau minta tambah semuanya ada. Cuma masuklah dulu ke sana, nanti minta tambah. Jangan minta tambah dulu lalu tidak masuk dulu sana. InsyaAllah ta'ala apapun yang diminta akan ada. Diangkat untuk bisa melihat semua. Orang sekarang berusaha untuk membeli tanah jauh-jauh di atas bukit. Katanya kita bukan beli tanah sebetulnya, tapi beli view-nya, beli pemandangannya. Ya, di sana nanti akan ditinggikan supaya bisa memandang lepas. Apalagi yang ada di sana di surga, wa akwabum mawdu'ah. Dan ada lagi akwab, yaitu gelas-gelas mawdu'atun, yang telah diletakkan, yang telah tersedia di dekatnya. Kalau dia mau minum apa saja ada. Mau minum tasnim ada, mau minum khamar, minuman keras sejenis khamar tapi di sana tidak memabukkan, ada. Dia mau minum asalin musaffa, yaitu madu yang sudah disaring murni, tidak ada campuran, di sana ada. Kalau mereka juga mau minum air yang sejuk, mimma'in ghairi asin, air yang tidak berubah rasanya, semuanya ada, tinggal ambil minum. Mau ambil apa saja tinggal. Atau subhanallah, bahkan ada pelayan-pelayan mereka, wildan, ghilman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Akan ada nanti, tinggal panggil saja. Ya. Dan itu tidak bayar. Subhanallah. Kita dapati di sana, subhanallah, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Di sana juga ada gelas-gelas yang diletakkan dekat, bisa diambil kapan saja dan bisa mengambil apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa namariqu masfufah. Wa namariqa, namariq ini juga jamak taksir dari kata numruqah, artinya bantal-bantal, tapi bukan bantal untuk tidur. Numruqah ini biasanya bantal untuk bersandar. Kalau kita contohnya pernah singgah ke rumah orang Arab jarang yang mendudukkan kita itu di sofanya. Contohnya kursi ada papannya lalu tinggi, jarang. Bismillah. Kalau mereka contohnya ingin memuliakan tamu orang Arab, maka duduk kita ini seperti duduk sekarang ini. Ada permadaninya, lalu ada kursi-kursi kurang lebih mungkin setinggi ini, sofa, ya busanya saja yang mereka sebut dengan majelis. Di samping-samping itu tidak ada papannya, tidak ada kursinya. Maka ada bantal-bantal sandaran masfufah yang disusun. Wa zarabiyu mabthutha, ternyata di surga juga ada zarabiyu. Zarabiyu jamak dari kata zaribah. Zaribah ini permadani indah, yang lembut, yang senang mata melihatnya. Ini zaribah, zarabi. Mabthusah yang dihamparkan,
yang dihamparkan. Didapati berarti di sana ada permadani, ya, seperti contohnya di ruangan dialas dulu dengan permadani, lalu di samping-sampingnya ada tempat duduk dan itu ada bantal. Di dunia kita dapati itu, tapi yakinlah di akhirat itu jauh lebih baik daripada di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur, menyapa mereka-mereka yang lupa dengan mentadaburi apa yang mereka lihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat kepada ibil, kepada onta? Kaifa khuliqat? Bagaimana onta itu diciptakan? Sengaja Allah Subhanahu wa taala memunculkan sesuatu yang akrab dengan mereka. Tapi yang akrab saja, yang sering dilihat ini belum tentu lagi digali oleh mereka rahasianya. Ibil atau unta ini termasuk binatang yang sangat kuat ingatan. Kalau kita disebutkan ini di antara kelebihannya, kalau kita pernah bersalah kepadanya, maka kita bisa ditandainya. Ditandai dengan dihafal muka, bahkan bisa ditandai dengan dihafal bau badan kita. Ada suatu saat kita bertemu dengan dia lagi, itu bisa dia balaskan sakit hatinya. Ini ibil, daya ingatnya kuat. Kemudian yang kedua, ibil, dia sabar. Berjalan lama-lama di padang pasir, dia sabar. Kemudian ibil, di antara kelebihannya juga, dia bisa menyimpan air di badannya lama. Ini kelebihan onta dari HP. Kalau HP masukkan ke air, hancur. Tapi air masukkan ke dalam tubuh onta, tak ada masalah. Onta bisa menyimpan air di dalam tubuhnya, HP tak bisa. Ya. Bagi orang Badui yang dia tidak punya pengetahuan kecuali onta, maka dia akan balas begitu. Pernah guru kami menceritakan di Mesir sana, katanya ada orang Badui, pokoknya dia tidak mau kalah. Bodoh saja maunya pergi kalah. Maka ketika orang bercerita tentang dunia HP, internet, maka dia bercerita, dia tidak mau kalah. Dia ingin ikut cerita tapi tak ingin kalah. Sehebat-hebat mobil Jepang, mobil Amerika, tidak ada mobil itu yang bisa bertahan lama di padang pasir. Yang bisa bertahan lama di padang pasir itu hanya unta. Berarti lebih unggul dia. Sebagus-bagus jam yang katanya water resistant, cobalah rendam banyak-banyak atau masukkan air ke dalamnya, tahan. Berapa lama? Tidak akan tahan juga katanya. Yang bisa bertahan dengan air itu hanya unta. Ya, kalau orang pengetahuannya begitu, dia akan berusaha untuk memenangkan dirinya. Ini orang fanatik dengan apa yang dia miliki. Itu tidak pernah melihat dunia kecuali sebesar tempurung saja. Dia melihat dia yang paling hebat. Disebutkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat, memperhatikan kepada onta? Apakah onta yang kuat berjalan begitu sabar? Apakah onta ini tidak ada penciptanya? Apakah susu yang Allah titipkan di tubuhnya, apakah itu tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan sehingga dia menjadi susu? Apakah air kencing onta yang mereka minum dan dapat menjadi obat? Padahal itu pembuangan. Tapi pernah datang dari suku kepada Nabi SAW, dari Urainah datang kepada Nabi, tinggal di Madinah tapi cuaca tidak cocok, gatal-gatal kulitnya, sakit, perutnya sakit sampai buncit. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita tidak bisa tinggal di Madinah begini lagi, kita ada sakit. Kata Nabi, itu ibilas sadaqah washrabu min abwaniha wa albaniha. Datangilah onta zakat dan minumlah susunya dan minum kencingnya. Ini di antara dalil jadikan ulama bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya, tidak najis tapi kotor. Tapi kalau memang ketika itu obatnya, hanya boleh digunakan dalam keadaan-keadaan dibutuhkan dengan sangat atau darurat. Dia tidak najis. Kurang lagi sama seperti air ludah kita, kotor kan, tapi tidak najis. Ingus yang keluar dari hidung kita, kotor kan, tapi tidak najis. Iya. Muntah, yang contohnya baru makan kemudian kita ini sebagian ulama menyatakan tidak najis meskipun dia kotor. Baju kita yang mungkin sekian lama dipakai kotor tapi tidak najis. Maka kurang lebih kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran onta,
kotoran yang dimakan sapi, contohnya kerbau, yang dimakan dagingnya burung, maka dia tidak najis tapi kotor. Maksudnya, andai seseorang membawa pakaian yang sudah kena itu dalam solat, maka solatnya sah meskipun itu tidak baik. Ya. Secara adab juga tak baik. Tapi andai begitu, ya kalau di sini alhamdulillah tidak akan kita dapati contohnya orang pergi itu memakai baju yang dia pakai di waktu kerja. Tapi di Mesir saya berkali-kali, bahkan saya tandai orang tertentu, kalau dia datang saya lari-lari cari tempat lain, karena harus tahan-tahan nafas kalau kita salat di sampingnya. Ya bukan bau orang lagi, bau ayam, bau ini, gimana mau salat sampingnya? Kalau ini saya tahan, nanti ketika sudah ini kita cari saat-saat untuk ya, gimana? Ya. Taib ini ibil, onta. Onta juga disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz lain, disebutkan dengan jamal, tapi jamal onta like jantan. Kemudian juga disebutkan dengan onta betina, naqah, mukjizat Nabi Salih. Kazzabat Samud bitagwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi, naqah onta betina. Kemudian onta yang biasa dipakai untuk berkendara, ba'ir. Ya, ini nama-nama onta. Dan saya dapati dalam buku fikih lughah yang dikarang oleh Imam As-Sa'alabi, beliau sebutkan onta kalau umurnya ini namanya, kalau umurnya segini ini namanya, kalau umurnya segini ini banyak sekali. Kalau kita onta saja selesai. Ya, onta kalau dia besar induk onta. Gitu. Kalau dia kecil anak onta. Ya. Tapi di sana ada ini. Agak susah memang dalam bahasa Arab kaya bahasa. Baik. Disebutkan, apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan, dia kuat, dia punya banyak rahasia. Wa ila samai kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak melihat kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Hafal sebelum ini disebutkan juga masalah onta di Quran, di surah Al-Waqi'ah, bercerita juga tentang peristiwa hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang minumnya orang di hari kiamat. Tapi yang dia minum air mendidih, seperti apa mereka minum? Ayat 54 55 surah Al-Waqi'ah. Fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Mereka meminum, atau kalian meminum seperti unta yang kehausan. Syurbal him, berarti him ini unta yang kehausan. Minumnya seperti orang mau meminum semuanya, tapi ternyata ketika dirasakan panasnya luar biasa. Sudah masuk? Silakan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita sambung sedikit insyaallah taala. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Apakah tidak melihat kepada langit bagaimana dia diangkat? Tidak ada tiang, tapi tidak ada satupun benda-benda langit yang meskipun tidak bertiang jatuh begitu saja ke bumi. Dan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah mereka tidak melihat kepada jibal, gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Disebutkan di surat An-Naba, wal jibala autada. Kami jadikan jibal autada sebagai pasak-pasak. Bahkan disebutkan adanya gunung supaya bumi ini tidak goncang, untuk menyamakan. Andai contohnya kita ingin menyamakan sesuatu, tapi sudah berusaha untuk menyamakan, susah. Akhirnya dikasih di sini barat sedikit agar dia sama. Ini kurang lebih fungsi dari jibal. Dan apa yang kita lihat itu hanya sedikit dari apa yang terbenam ke dalam bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan? Bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam ayat lain, wal arda madadnaha wa alqaina fiha. Dan bumi itu kami panjangkan, kami matkan.
Apa yang dimaksud dengan kami panjangkan? Dan apakah bumi itu tidak bulat? Bukankah bumi itu bulat? Lalu kenapa maksudnya kalau dihamparkan sama seperti permadani sekarang? Maka ulama mengatakan betul, bumi itu dia kurawi, bulat. Meskipun sebagian ulama berdalil dengan ayat, kami kurangi di bagian ujung-ujungnya sedikit. Artinya kalau ditelaah lebih dalam maka dia simetri atau diameter antara yang datar dengan yang berdiri ini tidak sama. Ala kullin, agak susah memahami maksudnya. Kalau dihamparkan berarti dia datar, sementara dia bulat. Maka cara memahaminya kata ulama, kalau itu kita bayangkan kepada bola yang kecil, ya, bagaimana dia akan dihamparkan? Karena dia begini. Tapi kalau kita bayangkan itu kepada sesuatu yang besar, yang sekarang ini sebetulnya yang kita pijak ini bagian dari bulat bumi. Tapi kita lihat di datar semuanya. Bahkan kalau kita contohnya letakkan water pass untuk mengukurnya, ya pas dia. Tidak ada ke sini, tidak ada ke sini. Padahal kalau contohnya dibawakan ke bulat bumi secara umum, maka dia sebetulnya mengikuti hal yang demikian. Cuma terlihatnya karena dia kecil dan nampak. Kemudian fadzakir innama anta muzakkir, berikanlah peringatan. Innama anta muzakkir, maka sesungguhnya engkau, atau karena sesungguhnya engkau wahai Nabi hanyalah pemberi peringatan. Maksudnya berilah olehmu peringatan kepada mereka-mereka. Tidak ada hakmu atau tidak kuasamu untuk menitipkan hidayah ke hati mereka. Meskipun itu pamanmu sendiri. Ternyata pamanmu yang menolong dakwahmu itu mati dalam keadaan kafir, Abu Talib. Meskipun secara hatinya sebetulnya dia mengakui, tapi tetap dia lebih mendominasikan hatinya dengan agama lama, agama ayahnya Abdul Muttalib. Maka engkau berikan peringatan. Tidak ada masalah mereka beriman atau tidak. Engkau tugasmu memberi peringatan. Tapi tugas Nabi bukan memberi peringatan saja. Bukan hanya ceramah-ceramah saja, tapi juga Nabi SAW di saat-saat tertentu yang memang sudah tiba waktunya, Nabi juga melakukan aksi, juga melakukan amal. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap tegaslah terhadap mereka. Ini ada waktunya dan ini ada waktunya. Kemudian innama anta muzakkir, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidaklah menjadi musaitir, orang yang berkuasa memaksakan kehendakmu alaihim, atas mereka. Yang bisa melakukannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dibaca dalam qiraat yang sahih juga riwayat Hafs dari jalan berbeda, bukan jalan Syatibiyah, di sebagian jalan di Thayyibatin Nashar, lasta alaihim bimusaitir dengan sin. Tapi ini mengikuti kaedahnya, tidak dibaca majaiz munfasil dengan lebih dari 2 harakat. Dan ini ada jalannya. Ini ada jalannya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan orang kafir. Apa maksudnya kecuali? Ke ayat mana akan kita hubungkan? Fadzakir, wahai Nabi, berikanlah peringatan. Dan peringatan yang kau berikan akan bermanfaat, kecuali bagi orang yang berpaling, bagi orang kafir tidak akan ada manfaatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan tak beriman, mau tak beriman, sama saja. Ada juga ulama mengatakan lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak boleh, tidak berkuasa atas mereka kecuali terhadap orang kafir. Artinya kalau mereka tidak terima dakwahmu dan mereka memerangimu, maka engkau boleh berkuasa atas mereka dengan memerangi mereka. Dan kita dapati Nabi memerangi Persia, memerangi Romawi, memerangi kaum Yahudi, mereka orang kafir. Iya, ketika sudah didakwahi dan didapati mereka orang-orang bersiasat buruk, membuat makar untuk mencelakakan Nabi dan kaum muslimin, maka mereka layak untuk diperangi. Bahkan mereka layak untuk dibunuh ketika syarat-syaratnya sudah sempurna. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia, orang yang berpaling, orang yang kafir, orang yang membangkang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, akan Allah azab dengan azab yang lebih besar. Di dunia mereka pun merasakan luka-luka ketika diperangi. Di dunia mereka pun merasa sempit ketika mereka diboikot contohnya. Akan tetapi di akhirat nanti akan ada azab yang lebih besar. Disebutkan di surat
di surat Ghafir, surat ke-40, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'ati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api di pagi hari dan di petang itu akan dihadapkan kepada Firaun di alam barzakh, ditakut-takuti mereka. Tapi nanti ketika kiamat sudah terjadi, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab, masukkanlah Firaun dan keluarganya ke azab yang lebih pedih, ya, azab yang lebih besar, al-'adzab al-akbar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka itu akan kembali. Kalau contohnya engkau tidak bisa balaskan kepada mereka rasa sakit hatimu karena memang engkau pemaaf, wahai Nabi, mereka nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jangan ragu, jangan bimbang. Mereka yang sekarang kafir, mereka yang sekarang menantang, mereka yang sekarang membangkang, berusaha untuk menjatuhkan, mematikan dakwahmu, urusannya kepada Allah taala. Allah nanti akan menyelesaikan mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian atas kamilah, sesungguhnya atas kamilah hisab mereka nanti, dan tidak akan ada kezaliman. Satu biji zarah yang mereka lakukan itu akan mereka nikmati. Kalau ternyata itu amal baik, balasannya di surga. Kalau itu amalan buruk, maka balasannya di neraka. Tidak ada satu pun yang akan terluput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan demikian. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya surat Al-Fajr. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.